نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin buah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pada hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada halaman 25. Tetapi dengan judul yang sepertinya kurang tepat dengan pembahasan. Di sini disebutkan hidayah membuahkan isti'la. Nah, itu kurang tepat dengan judul, dengan isinya. Yang betul judul dari pembahasan ini adalah penyebutan Shiratal Mustaqim secara definitif atau rahasia penyebutan Shiratal Mustaqim secara definitif. Maksud dari judul begini. Kita kalau ingin mengkhususkan sesuatu, mendefinitifkan sesuatu, ada beberapa hal yang kita lakukan. Kalau saya katakan masjid, itu tidak definitif. Ini masjid, di sana masjid, di mana-mana masjid. Maka kata masjid itu tidak definitif. Kalau saya ingin masjid menjadi definitif, dalam bahasa Arab ada 5 cara. Salah satunya tambahkan alif lam. Al-masjid, oh itu berarti masjid tertentu. Masjid yang di sana nggak masuk lagi. Begitu satu kata ditambahkan alif lam, maka kata dengan pengertian global itu menjadi pengertian definitif. Insan, seorang manusia. Anda masuk, saya masuk, semuanya juga insan. Tapi kalau al-insan, berarti yang dimaksudkan orang tertentu, cuman saya nggak mau menyebut namanya. Maka satu kata dengan pengertian global dalam bahasa Arab didefinitifkan dengan alif lam. Siratun itu pengertian global. Lalu kemudian didefinitifkan dengan alif lam. Ihdinas sirat. Berikanlah kami petunjuk kepada as-sirat beralif lam. Sebetulnya as-sirat itu sudah definitif karena adanya alif lam. Tapi lebih definitif lagi dengan munculnya kata sifat, yaitu al-mustaqim. Masjid itu global. Al-masjid menjadi definitif. Lebih definitif lagi ketika saya katakan al-masjidu baitul hikmah. Sehingga aspek definitifnya ada 2. Pertama karena tambahan alif lam,
yang kedua karena adanya kata sifat. Sudah? Kalau begitu, ini yang ingin dibahas oleh Ibnu Qayyim. Kenapa Allah menyebutkan jalan sirat dengan dua definitif, dengan alif lam dan dengan kata sifat? Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini begitu khususkah jalan itu, begitu spesialkah jalan yang diminta itu, sehingga perlu didefinitifkan dengan dua lapis definitif. Itu yang mau dibahas. Anda lihat pada halaman 25, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siratal mustaqim, jalan yang lurus, halaman 25. Wa dzakara as-siratal mustaqim mufradan mu'arrafan ta'rifaini, ta'rifan bil lam wa ta'rifan bil idhafah. Allah menyebutkan siratal mustaqim dengan dua bentuk definitif. Pertama dengan alif lam, yang kedua dengan penggandengan alias kata sifat. As-sirat beralif lam, kemudian ada kata sifat al-mustaqim. Hal ini menunjukkan bahwa siratal mustaqim atau jalan yang lurus sudah tertentu dan khusus, yakni hanya satu jalan hidup saja. Jadi siratal mustaqim itu satu, enggak mungkin banyak. Masalahnya siratal mustaqim itu satu dalam dua bentuk. Terkadang siratal mustaqim itu satu secara yakin. Secara yakin. Contoh, Islam itu agama yang benar, enggak perlu lagi jadi budak. Oh, itu Islam itu satu. Siratal mustaqim itu Islam secara yakin. Surga itu ada, itu secara yakin satu, enggak mungkin ada kemungkinan yang kedua. Baik. Terkadang siratal mustaqim itu satu, tertentu, khusus, dan kadang-kadang itu bersifat yakin. Tetapi kadang-kadang siratal mustaqim itu satu, tertentu, dan khusus, namun ijtihad. Contoh, apakah dalam salat subuh itu harus qunut? Anda tahu ada dua pendapat. Dari dua pendapat ini hanya satu siratal mustaqim. Tapi mana yang betul-betul siratal mustaqim? Apakah yakin atau ijtihad? Jawabannya ijtihad. Jadi kadang-kadang siratal mustaqim itu bersifat ijtihad, tapi kadang-kadang bersifat yakin. Cuma sekalian, nggak mungkin kunut subuh itu bid'ah atau sunnah. Dua-duanya benar, nggak mungkin. Dua yang berbeda nggak mungkin sama. Maka kalau ada yang bilang sama-sama benar, keliru. Anda bilang sama padahal beda. Jadi pasti hanya satu siratal mustaqim. Namun mana siratal mustaqim yang satu itu, kunutkah atau tidak kunut? Penetapan mana siratal mustaqim dari keduanya adalah ijtihad. Bagi orang yang melakukan kunut, mereka pun beda pendapat dalam tiga pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kunutlah sebelum rukuk. Kalau Anda pergi ke Maroko, ke Sudan, orang menggunakan mazhab Malik, mereka kunut subuh sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Kalau Anda pergi ke Sudan, jangan heran gitu ya. Begitu imam selesai baca ayat rakaat kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut dulu dia. Setelah kunut baru rukuk. Dalam mazhab Ahmad kunut itu dilakukan sesekali. Jadi orang yang mengatakan adanya kunut, tiga imam
tapi dengan cara yang berbeda. Baik jamaah sekalian yang sama. Jadi kesimpulan, Siratal Mustaqim disebutkan dalam Fatihah dalam bentuk dua definitif, dengan alif lam dan dengan kata sifat. Kenapa? Karena Siratal Mustaqim itu cuma satu, tidak berbilang. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada lagi di luar kebenaran itu kecuali kebatilan. Tidak ada lagi di luar kebenaran kecuali kebatilan. Tidak ada lagi di luar Islam kecuali kekufuran. Tidak ada lagi di luar tauhid kecuali syirik. Tidak ada lagi di luar sunnah kecuali bid'ah. Tidak ada di luar ma'ruf kecuali munkar. Kenapa? Karena Siratal Mustaqim itu tidak berbilang. Hanya ada satu. Karena hanya ada satu Siratal Mustaqim, yang satu ini pun khusus. Siratal Mustaqim satu versi saya enggak. Siratal Mustaqim itu satu, yaitu yang datang dari Allah. Baik. Lalu kemudian Anda lihat pada ayat 25, pada halaman 25, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengutip firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Allah berfirman, dan sesungguhnya jalanku lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kalian akan bercerai dari jalan yang benar. Ini ayat ini perlu kita dalami. Bagian awal dari ayat ini perintah. Setelah itu disusul larangan. Dan yang terakhir Allah sebutkan hikmah. Apa perintah dalam ayat? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah Islam, jalanku yang lurus, maka ikutilah. Itu perintah. Ikuti. Jadi nggak perlu melakukan kreasi-kreasi. Ikuti saja. Ini perintah. Dan inilah Islam, jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikuti. Ini perintah. Disusul dengan larangan, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Dalam bahasa Arab, kalau digabungkan perintah dan larangan, menunjukkan sebuah pembicaraan yang super penting. Kalau saya bilang, kamu mandi, itu perintah. Tapi kalau saya bilang, kamu mandi, jangan sampai tidak mandi, oh itu luar biasa. Al-Quran menggabungkan perintah dan larangan hanya untuk berita-berita super penting. Ketika Allah berbicara tentang tauhid, Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Beribadahlah, jangan pakai syirik. Ketika Allah memerintahkan kita bersatu, Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu kalian, jangan bercerai-berai. Jadi bahasa Arab seperti Al-Quran, apabila satu berita disampaikan dengan menggabungkan perintah dan larangan, ini berita super penting. Maka di sini Allah berfirman, inilah Islam, jalanku yang lurus, ikutilah perintah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Anda tahu rahasianya?
Anda tidak dinamakan mengikuti Islam sebelum Anda meninggalkan jalan-jalan yang lain. Maka Allah tidak mau ikuti Islam, titik, enggak. Allah mengatakan ikuti Islam dan tinggalkan yang lain. Jadi Anda tidak dinamakan mengikuti Islam sebelum meninggalkan yang lain. Hari Jumat saya Islam deh, tapi hari Minggu saya jadi Kristen. Anda bukan Muslim. Anda bukan Muslim. Ide pluralisme ini bukan ide yang datang kemarin sore. Di zaman Nabi SAW, ide pluralisme ini udah datang. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, gini aja. Tahun ini kita ikut agamamu. Tahun besok kamu ikut agama kita. Karena ini syubhat, propaganda yang sangat berbahaya. Nabi tidak jawab, Allah yang langsung jawab. Allah bilang, Muhammad, kul. Jadi jangan sampai nggak bicara gitu ya, kul, katakanlah. Ya ayyuhal kafirun. Oh, di surat pertama kul katakan, itu penegasan. Ya ayyuhal kafirun, lebih tegas lagi. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun. Ujung ayat, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian untuk kalian, agamaku untuk aku, itu sudah selesai. Agama membentangkan toleransi, tapi agama tidak menghendaki pluralisme. Orang-orang yang merasa pintar sekarang, mereka ingin menyesatkan dengan pluralisme dan menduga itulah toleransi. Toleransi yes, pluralisme kufur. Ada pluralisme dalam Islam. Yang ada adalah toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Saya nggak perlu ikut Natalan di gereja Anda. Anda pun nggak perlu ikut Jumatan dan sholat Id di masjid saya. Ajaran agama udah bagus. Masalahnya yang satu benar, yang satu nggak benar. Bagaimana dipluralkan? Ya, saya minum kopi dan Anda minum racun. Mau disatuin? Minuman saya madu, ngerti nggak? Minuman Anda racun, mau disatuin? Udah, karena Anda mantap dengan racun, silakan racun. Saya mantap dan tidak ragu dengan madu saya, biarkan saya minum madu. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, inilah jalanku yang lurus, yaitu Islam, ikutilah dan jangan ikuti yang lain. Allah perintah ikut Islam dan Allah larang ikut yang lain. Ini berarti tidak dinamakan seseorang ikut Islam kalau ia masih ikut yang lain. Hanya ada dua pilihan. Kalau Anda mau mengoplos, nggak ada oplosan. Oplosan itu bensin dan pertama. Kemudian Allah menyebutkan hikmah. Betapa indahnya ayat ini. Allah berikan hikmah. Kenapa tidak boleh ikut jalan-jalan yang lain itu? Allah berfirman, "Fatafarraqa bikum an sabilih." Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ini ada jalan Islam, tapi ikuti juga jalan-jalan yang lain, kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Kalian akan berpecah dari jalan Allah. Nanti akan kita lihat penafsiran Ibnu Mas'ud. Hadis penafsiran Rasulullah dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan jamaah sekalian yang saya hormati, kalau seseorang tidak murni mengikuti Islam, di tengah kita akan muncul perpecahan. Dan tidak akan selesai perpecahan kita sebelum Islam yang dijalankan itu murni. Anda lihat dalam Islam ini, Allah enggak, dalam ayat ini, Allah tidak mau Islam ini dioplos. Islam dalam pengertian umum, tauhidnya jangan dioplos. Sunnahnya jangan dioplos. Jadi kalau tauhid dioplos dengan syirik, sunnahnya dioplos dengan bid'ah, fatafarraqa bikum an sabilihi, kalian akan pecah. Jadi Allah membongkar kenapa kalian pecah.
karena Islam yang kalian jalankan tidak murni, tapi Islam yang telah dicampur aduk dengan jalan-jalan yang lain. Anda lihat di bawah, dalam ayat ini Allah menyebutkan as-sirat dan sabiluhu dalam bentuk tunggal, sedangkan jalan hidup bertentangan disebutkan dengan bentuk jamak. Artinya sayangnya penulis nggak nulis ayatnya. Allah berfirman, wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Bentuk katanya mufrad, tunggal. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Itu bentuk katanya plural. Jalan Allah dalam bentuk mufrad, selain jalan Allah dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Kenapa demikian? Jawabannya, karena jalan Allah itu tertentu. Dan jalan selain Allah ini bercabang-cabang. Coba lihat hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah garis untuk kami. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat lagi beberapa garis di sebelah kanan dan beberapa garis lagi di sebelah kiri. Kemudian ia bersabda, ini beberapa jalan. Pada tiap-tiap jalan ini terdapat setan yang menyuruh ke jalan itu. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surat Al-An'am tadi. Nah, begini. Masih bangun kan? Setelah Nabi membacakan ayat tadi, saya sudah bilang tadi bagaimana ayat itu menggunakan pola bahasa yang sangat penting, menggabungkan perintah dan larangan. Ternyata agar keterangan super penting ini tersampaikan dengan sejelas-jelasnya, Nabi pun membuat gambar. Nabi membuat garis lurus. Setelah itu Nabi membuat garis-garis, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan lagi, sebelah kiri. Anda sudah punya gambaran? Ini jalan lurus, tapi dari jalan yang lurus ini banyak jalan simpang ke kanan, banyak jalan simpang ke kiri. Nabi tidak menyebutkan berapa jumlah simpang itu, tapi Anda tahu berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 73 simpang. Kata Nabi SAW, taftariqul yahudu ala nasara ala 72 wa satakhtalifuna ala 73. Kata Nabi SAW, Yahudi dan Nasrani memiliki 72 aliran, tapi kalian akan memiliki 73 aliran. Dan Nabi tidak menyebutkan nama aliran itu. Walaupun Imam Abu Bakar At-Turtusi, begitupun Imam Ibnul Jauzi mencoba merinci 73 aliran ini, tapi itu tidak betul. Baik. Jadi Nabi SAW membuat garis lurus. Lalu dia mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqimah. Jalan yang lurus inilah jalan Allah yang lurus. Ini jalan Allah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah ikuti simpang-simpang yang banyak ini. Simpang kanan, simpang kiri. Total simpang itu berjumlah 73 simpang. Ibnu Mas'ud tak mengatakan, tapi dalam hadis lain disebutkan. 2 penyimpangan ke kanan ke kiri. 2 penyimpangan ke kanan ada yang nambah-nambah. Ke kiri ada yang kurang-kurangi. Jadi penyimpangan dari jalan yang lurus ini cuma 2, tapi jumlahnya, tetapi warna-warninya ada 37. 73. Penyimpangan dengan cara menambah-nambah. Penyimpangan yang kedua dengan cara mengurang-ngurangi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menambah dan mengurangi inilah 2 wajah bid'ah. Karena bid'ah itu merubah agama. Apakah merubah dengan menambah?
atau merubahnya dan mengurangi. Ambil contoh misalnya orang-orang Syiah, mereka kadang-kadang mengurangi. Ada salat Jumat, kata mereka tidak ada salat Jumat. Sebelum Imam Mahdi yang tinggal di gorong-gorong itu keluar, nggak ada salat Jumat. Mereka menggugurkan salat Jumat. Aliran Ahmadiyah juga nggak ada salat Jumat. Aliran Inkarus Sunnah juga nggak ada salat Jumat. Ini semuanya mengurangi. Ada juga yang menambah. Yang menambah tentu Anda hafal betul, banyak betul. Jadi simpang berjumlah 73, tapi ke-73 simpang ini kembali kepada dua, menambah atau mengurangi. Artinya kalau Anda menambah-nambah, Anda bikin simpang. Kalau Anda ngurang-ngurangin, Anda bikin simpang. Dan yang menarik, ketika Nabi membuat garis bentang lurus, lalu beliau membuat cabang kanan, cabang kiri. Ketika cabang ini dibuat, cabang ini sebentar baru pendek, itu masih dekat dengan Shiratal Mustaqim. Tapi ketika cabang ini semakin panjang, maka dia semakin jauh dari Shiratal Mustaqim. Awal penyimpangan, aroma Shiratal Mustaqimnya masih terasa. Itu awal. Tapi begitu penyimpangan ini semakin lama, aroma Shiratal Mustaqimnya udah gak ada. Contoh, awal dari Syiah atau Rafidhah adalah cinta yang berlebihan kepada Ali. Ingat, ini kaidah penting. Syekhul Islam membicarakan ini di dalam banyak buku. Ciri orang sesat mencintai berlebihan kepada tokoh tertentu. Ya, maka beliau selalu mengatakan, dari 4 khulafaur rasyidun jangan kultuskan salah satu. Dari 4 imam jangan kultuskan salah satu. Kalau setingkat sahabat tidak boleh dikultuskan, apalagi setingkat ustadz biasa, kiai biasa. Di tengah-tengah kita yang ngaji ini yang susah, ya, mulai terjadi kultus-kultus, mulai terjadi fanatisme. Nah, maka ingat, jalan yang lurus menolak segala fanatisme. Fanatisme kepada seorang sahabat saja tidak boleh. Fanatisme kepada seorang imam mazhab yang 4 tak boleh. Kenapa kalau ke guru, ke kiai kemudian Anda bersikap fanatisme? Syekhul Islam mengatakan, ciri khas orang yang mulai sesat adalah fanatisme terhadap tokoh tertentu. Ya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, awalnya Syiah itu, Rafidhah itu mencintai Ali berlebihan. Di sini masih ada aroma Shiratal Mustaqim. Aroma Shiratal Mustaqim, Ali bagian dari Islam. Mencintai Ali bagaikan mencintai Islam. Masih terasa ada aroma Islam karena penyimpangan baru beberapa hari. Tapi ketika penyimpangan ini semakin panjang usia, semakin lama, aroma Islam dan kebenaran sudah tidak terdengar lagi. Maka Anda lihat misalnya, muncul aliran musyabbihah. Ini aliran dalam Syiah. Aliran ini didirikan oleh Hisham bin Hakam. Di antara tokohnya Daud al-Jawaliki. Mereka mengatakan, Allah itu manusia raksasa, tingginya 70 hasta, wajahnya 4 hasta. Dan kalau Anda mendengarkan suara petir, itu Allah lagi marah di langit. Ini masih ada aroma Islamnya enggak? Udah enggak ada. Apa yang terjadi? Syiah dalam proses awal masih terasa aroma Islam. Semakin panjang usia dari Syiah ini, muncullah pendapat-pendapat yang tidak lagi ada aroma Shiratal Mustaqim. Jadi saya cuma ingin jelaskan, ini jalan yang lurus. Begitu terjadi simpang kanan,
Ketika simpang ini pendek, masih dekat dengan Shiratal Mustaqim. Aroma Shiratal Mustaqim dan kebenaran itu masih terasa. Tapi begitu simpang ini semakin panjang, semakin lama, aromanya mulai hilang. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kesesatan itu mulai dari pendek, kemudian semua. Ada nggak sih kesesatan yang berhenti? Nggak ada kayak. Semua kesesatan itu awet. Semua kesesatan itu awet karena pikiran itu nggak mungkin dimatikan. Pikiran itu nggak mungkin dihilangkan. Anda bisa menghilangkan najis, tapi kalau pikiran nggak bisa dihilangkan. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan penyimpangan yang pendek. Penyimpangan yang pendek kalau nggak segera dihentikan dia akan panjang. Hari ini saya minjam riba dulu 2.000, pendek itu. Ternyata bisa melunasi. Besok minjam lagi 2 juta, masih bisa melunasi. Lusa minjam lagi 30 juta. Penyimpangan itu selalu mulai dari yang pendek. Kalau tidak dihentikan maka dia sangat panjang. Hati-hati. Fatafarraqa bikum an sabili. Halaman 26, alinea pertama di bawah hadis itu. Hal ini karena jalan hidup yang menyampaikan kepada Allah hanya satu, yaitu jalan yang dibawa oleh Rasulullah dan dituangkannya dalam kitab-kitab suci yang diturunkannya. Tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Allah melainkan melalui jalan ini. Jika manusia menempuh jalan-jalan hidup lain untuk sampai kepadanya dan meminta dibukakan pintu masing-masing jalan itu, maka jalan dari pintu-pintu tertutup baginya melainkan dari satu jalan saja. Ini ucapan Ibnu Qayyim sangat luar biasa. Beliau mengatakan, karena jalan menuju Allah hanya satu, itulah yang dilewati oleh Rasulullah. Maka semua jalan-jalan yang menuju Allah tapi tidak dilewati Rasulullah itu nggak akan sampai. Ini saya ulangi bahasa yang sangat bagus. Orang-orang yang memiliki bid'ah, tujuan mereka siapa? Tujuan mereka adalah Allah. Orang-orang yang menjalankan sunnah, tujuan mereka adalah Allah. Tujuannya sama, di mana bedanya? Ketika Anda ingin menuju Allah menggunakan jalan sunnah, ini yang dilewati nanti, Anda akan sampai. Tapi ketika Anda ingin menuju Allah melalui jalan bidah, ini tidak dilewati Nabi, tidak akan sampai. Enggak akan sampai. Jadi Anda jangan tertipu dengan tujuan. Yang terpenting, lebih penting daripada tujuan adalah jalan menuju tujuan. Karena sekarang muncul provokasi atau syubhat, yang penting sama-sama, kan gitu ya? Yang penting sama-sama menuju Allah. Iya, tujuannya sama, tapi jalan yang digunakan tidak kalah pentingnya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, semua berjalan menuju Allah, tapi jalan yang menyampaikan kepada Allah hanya jalan yang dilewati Rasulullah. Adapun jalan yang tidak dilewati oleh Rasulullah, ini tertutup, tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai. Anda akan letih, lahir dan batin, letih pula dari segi keuangan, ternyata perjalanan ini tertutup, enggak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebuah bahasa yang sangat bagus. Maka oleh sebab itu, jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati dengan setiap ibadah Anda. Tujuan Anda dengan ibadah ini agar Anda sampai kepada Allah. Kenapa Anda bertasbih? Agar Anda sampai kepada Allah. Kenapa Anda bertakbir? Agar Anda sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tasbih, takbir dan lain-lain ini akan menjadi jalan yang menyampaikan Anda kepada Allah apabila Anda menempuh jalan Rasulullah. Kalau kemudian Anda bertakbir sambil meloncat-loncat, Anda bertasbih sambil geleng-geleng kepala, bertahlil la ilaha illallah, gitu kan? Pertanyaannya, itu jalan siapa yang begitu?
Ternyata itu jalan orang-orang sufi. Jalan Rasulullah bukan jalan Rasulullah. Terus ya terserah. Kamu ikut Rasulullah, zikir aja yang anteng, la ilaha illallah. Zikir itu menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Kalau zikir seperti itu sakit kepala dan sakit menghadirkan hati. Baik, semakin sesuai, semakin mirip ibadah dan zikir Anda dengan Rasulullah, itu semakin besar untuk sampai kepada Allah. Tapi kalau nggak mirip, mirip bacaannya tapi nggak mirip caranya, Anda nggak sampai. Anda nggak sampai. Bacaannya sama, tapi caranya beda. Bacaan sholatnya salah, yang satu 5 rakaat zuhur, yang ini 4 rakaat. Jelas yang 5 rakaat nggak sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah maksudnya diterima. Ini Anda sholat subuh. Apa tujuan Anda dengan sholat subuh? Sholat subuh ini sampai di depan Allah. Artinya Allah terima. Anda tilawah Al-Quran. Tujuan Anda agar tilawah ini sampai di depan Allah. Allah punya standar kapan amal itu sampai kepada Allah. Standarnya adalah Rasulullah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Standar dan contoh kalian dalam ibadah Rasulullah. Jangan yang lain lagi. Yang repot kalau orang gila juga contoh. Sekarang lagi musim orang gila. Kalau dulu orang gila membunuh, sekarang orang gila jadi wali. Dalam pernikahan orang gila nggak boleh jadi wali. Kenapa dalam waliullah boleh orang gila? Ada. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, halaman 28. Ini kita loncat. Halaman 28. Sudah? Di sini bagian bawah pada ayat-ayat lain yang serupa dengannya, dan ya, perkataan tersebut dijawab dalam penggunaan kata ala ini terdapat rahasia yang sangat halus. Penggunaan kata ala ini terdapat rahasia yang sangat halus. Apa arti ala? Ala, apa arti ala? Di atas. Di atas meja, ala tawilah. Di atas lantai, ala al-ard. Kata atas. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ingin berbicara tentang kata atas. Ketika Allah berbicara siratal mustaqim, Allah sebutkan ala, atas. Inna rabbi ala siratal mustaqim, sesungguhnya Allah di atas siratal mustaqim. Bahkan semua informasi tentang orang beriman di atas hidayah. Anda lihat dalam surat Al-Fatihah, ulaika ala hudan min rabbihim, dan mereka di atas hidayah. Kenapa hidayah? Kenapa siratal mustaqim disampaikan dengan kata ala? Mereka di atas siratal mustaqim. Innaka la'ada ulaika ala hudan, mereka di atas hidayah. Apa rahasia dari kata atas ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penyebutan kata atas, di atas siratal mustaqim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ketika Allah bicara tawakal, Allah berfirman, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah atas Allah. Jadi penyebutan atas. Ada apa dengan atas? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk memberi nilai rasa bahwa orang yang menempuh jalan itu berada di atas petunjuk. Berada di atas petunjuk. Karena
Kalau dikatakan misalnya seseorang memiliki siratal mustaqim, cuman memiliki. Seseorang mendapatkan hidayah, dapat. Bahasa Al-Quran tidak begitu. Seseorang di atas hidayah. Maka dalam ungkapan lain beliau mengatakan, penyebutan kalimat atas menunjukkan kokohnya mereka di atas siratal mustaqim. Sebab kalau seseorang tidak kokoh, tidak dinamakan di atas. Si fulan di atas sirat, di atas, berarti dia kokoh. Kalau si fulan ini cuma memiliki siratal mustaqim, si fulan ini hanya memiliki hidayah, itu enggak kokoh. Sampai ia berada di atas. Jemaah sekalian, Anda memiliki Islam. Sepanjang Anda tidak di atas Islam, enggak ada artinya. Artinya sangat kecil lah. Saya memiliki Islam, ini KTP saya. Tapi Anda tidak di atas Islam itu. Maka penyebutan ala di atas menunjukkan istiqamah, menunjukkan komitmen, menunjukkan kokoh. Maka perintah-perintah Allah, informasi-informasi Allah tentang kebenaran bagi orang Islam selalu menggunakan ala. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka di atas hidayah. Mereka tak cuma memiliki hidayah itu, tapi di atas hidayah. Begitupun ketika Allah bicara tentang sirat, inna rabbi ala siratin mustaqim. Sungguhnya Rabb di atas sirat al-mustaqim. Fatawakkal ala Allah, bertawakkallah atas Allah. Nah, hal ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa penggunaan kata sirat, penggunaan kata ala menunjukkan kokohnya seseorang di atas hidayah. Maka dinamakan atas. Jadi kalau cuma memiliki itu sangat rapuh. Saya memiliki, tapi dia tidak di atas. Pembahasan tentang Allah di atas surat Anda lihat pada halaman 33. Di sini lebih lengkap. Halaman 33. Baik, sederhananya begini. Allah menyebutkan dirinya di atas siratal mustaqim 2 kali. Kata Allah, aku di atas siratal mustaqim, kata Allah 2 kali. Yang pertama surat Hud ayat yang ke-56. Yang kedua dalam surat An-Nahl ayat yang ke-70. Nah, ini An-Nahl 76 tadi kita bacakan dalam salat. Dalam surat Hud ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim." Tidak satu pun makhluk yang melata melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku berada di atas. Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Ayat ini ucapan Nabi Hud. Ketika dia berdakwah, dia diancam. Dia mengatakan, inni tawakkaltu ala Allah. Kalian mengancam aku tawakal kepada Allah. Anda pernah diancam enggak? Kalau terancam, Nabi Nuh alaihi salam diancam. Lalu dia mengatakan inni tawakal, aku tawakal kepada Allah. Jadi orang terancam kalau tawakal aman. Orang terancam kalau takut hancur. Lalu kemudian Nabi Hud mengatakan, kenapa aku tawakal kepada Allah? Ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasihatiha. Tidak ada yang bergerak di muka bumi melainkan ubun-ubunnya dalam genggaman Allah. Ini dalam ungkapan bahasa Arab menunjukkan lemah.
Kalau seorang saya tangkap tangannya itu bisa lepas. Tapi kalau ubun-ubunnya saya udah pegang begini, enggak mungkin lepas. Jadi Nabi Hud mengatakan, kalian mengancam aku, itukah masalah, itukah problem, solusinya? Aku tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bergerak di muka bumi kecuali ubun-ubunnya dalam genggaman Allah, dalam cengkeraman Allah. Ujung ayat, Inna Rabbi ala siratin mustaqim wa huwa ala siratin mustaqim. Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Ini coba antum korelasikan. Nabi Hud diancam, lalu dia mengatakan saya tawakal kepada Allah karena seluruh ubun-ubun yang bergerak di muka bumi dalam cengkeraman Allah. Selanjutnya dia mengatakan Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Apa maksud ayat? Maksud ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala berada dalam kebenaran dan tidak akan salah. Allah tidak akan keliru. Kalian mengancam, saya diancam. Siapa yang akan ditolong? Siapa yang akan hancur? Allah nggak akan salah. Dengan ancaman kalian merasa menang dan kalian melihat saya akan salah, akan kalah, namun Allah akan memberikan pertolongan tepat, akurat karena Allah di atas siratal mustaqim. Karena Allah di atas siratal mustaqim, maka tidak akan datang keburukan dari Allah. Nanti akan ada penjelasan yang lebih tajam. Baik. Jadi dalam ayat ini disebutkan Allah di atas siratal mustaqim untuk menunjukkan bahwa Allah tidak akan salah memutuskan apakah membela Hud atau tidak. Ayat yang kedua menyebutkan Allah di atas siratal mustaqim adalah ayat 76 dalam surat An-Nahl. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ini ayat 76 ini bila perlu tambah kopi satu gelas. Ini agak penting. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan. Wa daraballahu mathalan rajulain. Allah memberikan kalian dua perumpamaan, dua. Yang pertama, perumpamaan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ahaduhuma abakam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Perumpamaan yang pertama, sesuatu yang bisu, tidak bisa berbuat apa-apa, selalu menjadi beban, diminta dan disuruh kemanapun tidak becus. Ini yang pertama. Maksudnya adalah, pokoknya Anda gambarkan dulu. Perumpamaan pertama, sesuatu yang tidak bisa bicara, tidak punya kemampuan apa-apa, selalu menjadi beban, kemudian disuruh diminta apapun tidak berbuat apa-apa, enggak becus. Inilah gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratal mustaqim. Samakah gambaran pertama ini dengan gambaran yang kedua? Apa gambaran yang kedua? Sesuatu yang menyuruh kepada keadilan, wa huwa 'ala siratal mustaqim, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Jadi gambaran yang kedua ini punya dua sifat. Menyuruh keadilan dan dia di atas siratal mustaqim. Artinya apa? Gambaran yang kedua ini di dalam dirinya siratal mustaqim terhadap yang lain menyuruh keadilan. Jadi ada orang baik untuk dirinya tapi mingkam, diam untuk orang lain. Ini bukan manusia yang baik. Ini manusia yang rugi. Adapun gambaran yang kedua dalam ayat ini, orangnya ala siratal mustaqim. Dia di atas siratal mustaqim. Lalu terhadap orang lain dia menyuruh keadilan. Ini dua gambar.
Anda sudah tahu gambarannya. Gambaran pertama 4 sifat. Bisu, tidak mampu apa-apa, selalu jadi beban, diminta dan disuruh apapun tidak bisa. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua, berada di atas siratal mustaqim, itu untuk dirinya pribadi dan untuk orang lain selalu memerintahkan keadilan. Yang pertama 4 sifat, yang kedua 2 sifat. Memahami ayat ini muncul 3 pendapat. 3-tiganya benar. Kayak saya bilang ini butuh kopi. Gimana mungkin 3 sama-sama benar? Pendapat yang pertama, gambaran yang pertama adalah gambaran berhala. Gambaran yang kedua adalah Allah. Berhala itu bisu, tidak punya kekuatan apa-apa, selalu jadi beban, digeser-geser, diangkat-angkat. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Diarahkan, disuruh kemanapun berhala ini gak bisa apa-apa. Inilah berhala. Lalu perumpamaan yang kedua adalah Allah. Allah di atas siratal mustaqim, karena Allah adalah kebenaran. Kemudian Allah pun memerintahkan keadilan, karena kebenaran itu adalah keadilan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwa gambaran yang pertama ini bukan Allah, tetapi tokoh-tokoh kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu gambaran yang kedua ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tokoh-tokoh orang kafir ini abakan bisu, enggak punya kebenaran untuk diucapkan. La yakbiru ala syai'. Tokoh-tokoh orang kafir ini enggak punya kekuatan untuk memperkenalkan kebenaran dan selanjutnya. Ada penafsiran yang ketiga. Ini disampaikan Atha dari Ibnu Abbas. Gambaran yang pertama adalah gambaran Ubay bin Khalaf, orang kafir. Gambaran yang kedua adalah gambaran Utsman bin Affan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan semuanya benar. Kenapa benar? Karena titik temu 3 pendapat sama. Hanya benar. Gambaran yang pertama Allah atau Rasulullah. Gambaran yang pertama berhala, orang kafir, atau Ubay bin Khalaf. Ini 3 pendapat. Berbeda, tapi titik temunya adalah sama-sama sesat. Gambaran yang ketiga 3 penafsiran. Allah, Rasulullah, Utsman bin Affan. Berbeda, titik temunya adalah sama-sama siratal mustaqim. Allah di atas siratal mustaqim, Rasulullah di atas siratal mustaqim, Utsman bin Affan di atas siratal mustaqim. Berbeda, namun titik temunya sama. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, meski tujuan dari gambaran ini berbeda, tapi akhirnya sama. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, Anda lihat halaman 36 di bawah, paling bawah. Allah Subhanahu wa taala di atas siratal mustaqim. Apa maksudnya? Allah di atas siratal mustaqim maksudnya seluruh perbuatan Allah adalah maslahat. Seluruh perbuatan Allah adalah bijaksana. Seluruh perbuatan Allah adalah rahmat. Semua perbuatan Allah adalah adil dan bijak. Itulah maksud Allah di atas siratal mustaqim. Ucapan dan perbuatan Allah maslahat, bijaksana, rahmat, adil dan baik. Karena kejelekan itu menyimpang dari siratal mustaqim. Karena itu bagaimana mungkin kejelekan akan dimasukkan dalam perbuatan atau perkataan Allah yang di atas jalan yang lurus. Jadi kejelekan, keburukan tidak mungkin dihubungkan dengan Allah, karena Allah di atas jalan yang lurus. Semua keburukan tidak mungkin dihubungkan dengan Allah. Maka dalam hadis Anda yang di bawah,
Nabi bersabda, labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik wasyarru laysa ilaik. Aku sambut panggilanmu dan memperoleh kebahagiaan darimu. Nah, ini terjemahan kurang tepat. Labbaika, ya Allah, aku sambut perintah. Wa sa'daika, dan aku gembira dengan perintah itu yang benar. Karena sa'daik, sa'ada. Ada Pak Sa'id enggak? Pak Sa'idah. Sa'id artinya bahagia. Labbaik, ya Allah, aku penuhi perintah. Wa sa'daik, aku pun gembira untuk perintah itu. Wal khairu kulluhu biyadaik, seluruh kebaikan itu ada di dalam genggaman tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak ada padamu. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi bagaimana seseorang melihat Allah. Al khairu kulluhu biyadaik, seluruh kebaikan ada padamu. Wasyarru laisa ilaik, seluruh keburukan tidak ada padamu. Ini dua. Seluruh kebaikan ada pada Allah, seluruh keburukan tidak ada pada Allah. Karena dua hal inilah, maka Allah mengatakan, inna rabbi ala siratil mustaqim. Sesungguhnya Allah di atas siratal mustaqim. Kenapa Allah di atas siratal mustaqim? Karena seluruh kebaikan ada pada Allah dan seluruh keburukan tidak ada pada Allah. Jemaah sekalian, saya ingin menghubungkan ini dengan zikir Anda sehari-hari. Al khairu kulluhu biyadaik, seluruh kebaikan ada padamu. Alhamdulillah. Seluruh keburukan tidak ada padamu. Subhanallah. Dalam ruku, subhanakallahumma, maha suci engkau, karena seluruh keburukan tidak ada padamu. Wa bihamdihi, terpuji engkau, karena seluruh kebaikan ada padamu. Allahu akbar. Subhanakallahumma, maha suci engkau. Kenapa? Al khairu laysa, asyarru laysa ilaik. Engkau maha suci karena keburukan tidak ada padamu. Subhanakallahumma wa bihamdika, dan engkau terpuji. Kenapa engkau terpuji? Karena seluruh kebaikan ada padamu. Saya ini tidak terpuji. Saya punya kebaikan tapi cuma 2. Selebihnya saya tercela. Maka saya bukan al-hamid. Tetapi Allah Azza wa Jalla, semua kebaikan ada pada Allah, makanya wa bihamdihi. Semua keburukan tidak ada pada Allah, makanya subhanakallahumma. Subhanakallahumma, engkau maha suci, tidak ada keburukan padamu. Wa bihamdihi, engkau terpuji, semua kebaikan ada padamu. Saya berpikir jemaah sekalian, kalau Anda akan sholat dengan menghadirkan hati di setiap makna, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, nanti mungkin akan kita bahas, ada orang yang memperbanyak amal, ada orang yang memperbaiki amal. Kalau orang berorientasi memperbaiki amal, menyelesaikan 2 rakaat itu sangat susah. Kalau tujuannya baik. Tapi kalau tujuan Anda banyak, misalnya menyelesaikan 20 rakaat itu selesai dalam setengah jam. Karena Allah ingin di dalam setiap berbuat baik kita sampai kepada level tertinggi. Level tertinggi adalah khusyuk. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman, untung. Allah ngajak bicara untung. Kapan Anda untung? Alladzina hum fi salatihim, ketika kalian khusyuk, itulah untung. Jadi ada salat cuma menggugurkan dosa, belum untung. Itu salat saya. Tapi ada salat, ada untungnya, itu khusyuk. Kapan salat dinamakan khusyuk? Dalam salat dinamakan khusyuk kalau memenuhi 6. Yang pertama, hudurul qalb. Anda hadirkan hati. Jadi kalau Anda ingin salat khusyuk, yang pertama kali siapkan absen. Siapkan apa? Absen. Absen mata. Mata kamu kemana? Jangan lihat ke depan, lihat-lihat. Absen mata, absen telinga.
Yang terpenting Anda absen dalam sholat, absen hati. Hati kamu kemana? Hadir enggak? Kalau hati tidak hadir dalam sholat, mustahil sholat ini akan khusyuk. Selanjutnya jemaah sekalian, setelah hati hadir, apa yang mesti dia lakukan? Yang mesti dia lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, hadir hati pertama untuk tafahum, untuk faham. Karena ada orang yang menghadirkan hati dalam salat, di dalam zikir, tapi hadirnya hati itu hanya untuk huruf, untuk redaksi, bukan untuk makna. Kadang-kadang saya salat zuhur berdampingan dengan seseorang. Sekarang kan sopnya sudah. Kadang-kadang di samping kita ada kaum, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita terganggu juga kita. Tapi maksud saya, orang ini berusaha menghadirkan hatinya untuk bacaan, bukan untuk makna. Sehingga kadang-kadang mereka naikkan bacaan itu. Anda zikir pagi, Anda hadirkan hati Anda untuk bacaannya bagus. Tapi yang lebih penting, hadirkan hati Anda untuk maknanya. Ini nomor 2, hadirkan hati. Yang kedua, tafahum, hadirkan hati untuk faham. Kalau Anda nggak faham, susah jadi khusyuk. Yang ketiga, ta'zim, pengagungan. Tidak semua yang faham memahami dengan pengagungan. Anda bicara dengan anak kecil, Anda faham bicara anak kecil itu, tapi tidak ada pengagungan. Betul? Tapi kalau Anda bicara dengan orang tua Anda bicara tidak sekedar faham, disertai dengan pengagungan. Jadi Allah ingin faham Anda terhadap bacaan salat dan bacaan zikir, faham yang disertai dengan pengagungan. Seorang budak, seorang majikan bicara dengan budaknya. Tentu saja majikan faham ucapan budak, dia faham. Tapi majikan tidak memahaminya dengan ta'zim, dengan pengagungan. Maka Anda dalam zikir, Anda dalam salat, hadirkan hati Anda untuk faham. Lalu fahamilah dengan pengagungan. Nomor 3, hadir hati, faham, pengagungan. Yang keempat adalah al-haibah, rasa takut. Ketika Anda memahami, ada bagian-bagian yang Anda pahami harus menjadi ketakutan. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini harus Anda pahami dengan ketakutan. Jangan termasuk orang yang dimurkai. Jangan termasuk orang yang sesat. Harus Anda pahami dengan rasa takut. Ini yang keberapa? Ketika Anda sering beristighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengakui dosaku. Di situ mestinya Anda pahami dengan rasa takut. Baik. Yang kelima, ar-raja, harapan. Ada bagian-bagian bacaan salat dan zikir yang mesti Anda pahami dengan harapan. Ihdinas shiratal mustaqim. Fahami dengan harapan. Memahami dengan logika berbeda dengan memahami dengan harapan. Kalau Anda paham dengan logika, pintar namanya. Tapi kalau Anda paham dengan harapan, Anda paham dan Anda berharap, itu jauh lebih dalam. Intinya, ada bacaan-bacaan ayat, bacaan-bacaan salat, zikir-zikir yang mesti jadi harapan kita. Rabbighfirli, itu harus jadi harapan. Warhamni, harus menjadi harapan. Jangan cuma Anda paham, tapi harus jadi harapan. Rabbighfirli warhamni wajburni,
tutupi segala kekuranganku, wahdini, berikan aku hidayahmu, warzuqni, berikan aku rezekimu, wa'afini. Ini semuanya bacakanlah dengan harapan. Jadi kalau Anda baca tapi hati tak berharap, hati Anda nggak hadir. Kehadiran hati dalam bacaan kadang-kadang dia hadir dengan keagungan, dia hadir dengan faham, dia hadir dengan harapan. Kehadiran hati ini macam-macam. Yang keenam jemaah sekalian, yang keenam bukan al-haya, rasa malu kepada Allah, malu. Gak mungkin khusyuk orang yang gak malu. Gak mungkin khusyuk. Allah Akbar. Rasa malu yang pertama, rasa malu dalam gerakan. Jangan sampai sholat ini dicemari dengan yang bukan gerakan. Allah Akbar. Alhamdulillah. Tadi tak gatal, begitu sholat gatal. Dan semangat betul garuknya. Di mana rasa malu? Di mana rasa malu? Baik. Allahu Akbar. Emang begitu perintah. Sejajar dengan pundak, sejajar dengan telinga. Tahu-tahu Anda begini aja. Di mana rasa malu? Alhamdulillah. Dasar. Di mana rasa malu? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin inna a'tainaka. Udah berapa tahun bacaan ayat inna a'taina? Di mana rasa malu? Semenjak kau salat sampai sekarang usia 50 tahun, ayatmu tak betulkan inna a'tainaka kautsar. Kenapa tidak malu? Saya nggak tahu jemaah sekalian, Anda ketemu mertua malunya luar biasa. Begitu Anda berada dalam salat, entah di mana rasa malu itu. Tidak ada rasa malu ketika ayat dibaca asal-asalan. Ketika gerakan itu liar betul. Ketika gerakan-gerakan sholatnya asal jadi. Jadi hadirkan hati di dalam sholat. Fungsi hati hadir untuk 5 hal. Apa tadi? Hadirkan hati untuk faham. Hadirkan hati untuk ta'zim mengagungkan Allah. Hadirkan hati untuk takut kepada Allah. Hadirkan hati untuk berharap kepada Allah. Yang kelima, hadirkan hati untuk malu kepada Allah. Apabila hati Anda hadir untuk 5 tugas ini sholat khusyuk. Dan kehadiran hati untuk 5 hal ini tidak cuma Anda butuhkan dalam salat, Anda pun membutuhkannya dalam zikir pagi, zikir petang. La ilaha illallah. Hadirkan hati untuk faham. Hadirkan hati untuk agung. Tidak semua yang faham mengagungkan. Maka fahamilah dengan agung. Wahdahu la syarikalah. Bacakan, hadirkan hati untuk apa tadi? Untuk faham, mengagungkan, rasa takut, harapan, rasa malu. Inilah 5 yang mesti menjadi tugas hati sehingga dia hadir. Sehingga dia hadir. Kita ini hati kita udah hadir jamaah sekalian. Tapi kehadiran hati kita untuk bacaan Ustadz Zaid yang bagus, untuk bacaan Syekh Sudes yang bagus, Anda hadirkan hati Anda untuk bacaan. Padahal hati itu mestinya hadir untuk 5 hal tadi. Menghadirkan hati untuk bacaan itu bagus, bukan salah. Tapi fungsi utama kehadiran hati untuk menjalankan 5 misi. Oh, berat sekali. Ya beratlah karena belum biasa. Kalau Anda berjuang, berat itu akan berkurang. Anda berjuang lagi, berat itu akan berkurang. Anda berjuang lagi, betul-betul akan hilang. Anda berjuang lagi, Anda akan wafat membawa salat yang sangat manis. Manisnya salat, ketika manisnya salat itu dicicipi oleh hati. Kapan hati mencicipi manisnya salat? Kalau hati menjalankan 5 fungsi. Jemaah sekalian, belum selesaikan. 37 paling atas ini sangat penting juga. Ini sangat penting juga. Tanpa menghiraukan itu lewatkan beberapa baris. Baris keempat, karnaza. Anda lihat tulisan karnaza? Karnaza.
Ini Imam Ibnu Qayyim ingin menyangkal seluruh kebaikan pada Allah, makanya Allah wa bihamdi. Seluruh keburukan tidak ada pada Allah, maka Allah subhanakallahumma, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maha suci Allah, tidak ada keburukan pada Allah. Wa bihamdi, terpuji Allah, semua kebaikan ada pada Allah. Coba lihat halaman 37, karena zat. Sudah? Ibnu Qayyim berkata, karena zat atau Tuhan yang seluruh namanya adalah indah, semua perkataannya benar dan adil, mustahil kejelekan masuk dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya atau perkataannya. Maksud Ibnu Qayyim begini, nama Allah semuanya asmaul husna, sifat Allah semuanya terpuji, perbuatan Allah semuanya hikmah. Ini 3. Nama Allah semuanya asmaul husna, sifat Allah semuanya terpuji, perbuatan Allah semuanya hikmah. Ini 3. Allah yang seperti ini modelnya, mungkinkah akan salah menetapkan sesuatu? Enggak mungkin. Apakah ada keburukan yang bisa dituduhkan kepada Allah, sementara Allah memiliki 3 hal ini? Semua namanya baik, semua sifatnya terpuji, semua perbuatan Allah penuh hikmah. Adakah keburukan yang bisa dituduhkan kepada Allah? Tidak ada keburukan yang bisa dituduhkan kepada Allah, karena semua perbuatan Allah hikmah, semua sifat Allah terpuji, semua nama Allah adalah asmaul husna. Jadi jamaah sekalian, semua orang yang menuduhkan keburukan kepada Allah karena mereka lupa 3 hal ini. Mereka lupa perbuatan Allah penuh hikmah, mereka lupa sifat Allah semuanya terpuji, mereka lupa bahwa nama-nama Allah semuanya adalah nama-nama yang indah. Makanya kalau tidak faham Allah, akan banyak tuduhan buruk kepada Allah. Maka kita sudah bahas beberapa waktu lalu, suudzon kepada Allah adalah dosa yang sangat berat. Saya kira sampai di sini. Ya. Insya Allah yang akan datang halaman 39, obat kesepian. Ada kesepian tidak? Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah akan membahas bahwa jalan kebenaran ini tidak selamanya ramai. Jalan kebenaran tidak selamanya ramai. Orang-orang yang benar itu sering sekali kesepian. Ya, siapa yang sholat seperti saya? Siapa yang menjalankan tauhid? Nah, besok dia akan membahas soal kesepian itu. Bila menghadirkan hati dalam salat kadang membuat air mata keluar tanpa disadari, apakah yang demikian dibenarkan? Dibenarkan. Yang penting air mata Anda untuk Allah. Kata Imam Ahmad, 100 orang yang menangis di depan Allah mungkin hanya 1 karena Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia nangis karena ternyata habis di PHK. Kepadamu aku minta tolong, kebayang kemarin diusir. Ya. Jadi pastikan tangisan Anda bukan karena antara Anda dengan dunia, tapi tangisan Anda karena antara Anda dengan Allah. Tangisan Anda urusan anak, tangisan Anda urusan uang, itu tangisan antara Anda dengan dunia. Tapi kalau tangisan Anda bahwa Anda ingin surga, tangisan Anda bahwa Anda punya dosa,
ini tangisan antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ibadah terberat dalam Islam menangis untuk sesuatu antara Anda dengan Allah. Kalau menangis untuk dunia itu gampang. Anda digamparin orang juga nangis. Tapi yang terberat jamaah sekalian. Dan kadang-kadang di depan Allah tangisan kita pun tangisan untuk dunia. Maka menangis di depan Allah karena persoalan antara saya dengan Allah. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, Anda punya persoalan enggak dengan Allah? Banyak. Banyak persoalan kita dengan Allah. Dan entah berapa banyak persoalan Anda dengan Allah dalam satu hari. Lantas berapa banyak persoalan itu di usia Anda yang 50 tahun? Tidak ada yang paling menakutkan orang beriman kecuali persoalan-persoalan ini. Persoalan uang. Tapi persoalan saya dengan Allah. Jadi menangis karena Allah itu sangat-sangat susah. Perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Hizbiyah, apakah masalah akidah atau sekedar pemahaman dalam berjamaah? Semuanya. Ya. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi di tengah kita ada juga ahli sunnah wal hizbiyah. Mereka ini berjalan mengikuti sunnah, tapi versi guru tertentu, ustadz tertentu, kajian tertentu. Padahal sama-sama di atas sunnah. Ini namanya ahli sunnah wal hizbiyah. Mereka ngikutin sunnah, tapi versi ustadz tertentu. Oh, ya, siapa yang punya sunnah ikutin. Mau ustadznya A, ustadznya B, sunnah enggak? Sunnah, ikutin. Kita enggak boleh hizbi dengan seseorang. Hizbi itu artinya eksklusif. Fanatisme itulah hizbiyah itu. Enggak boleh. Kadang-kadang kawan-kawan yang ngaji merasa sunnah, tapi belum jamaah. Karena dia masih hizbiyah, harus ke sini ke sono jangan. Padahal sama-sama ahli sunnah. Tugas Anda kenali ahli sunnah agar Anda tahu siapa ahli sunnah. Jangan kenali ahli sunnah dengan namanya Ustaz Fulan. Dangkal sekali. Lihatlah ahli sunnah. Ahli sunnah itu bla 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 bla. Oh, ternyata Fulan ini ahli sunnah. Jadi jangan kenali ahli sunnah dengan nama, tapi kenali ahli sunnah dengan sifatnya. Kalau Anda mengenal ahli sunnah dengan nama, boleh jadi nanti ada seorang namanya Fulan ahli sunnah, ternyata enggak benar. Pada saat terjadinya kiamat kubra, apakah bumi ikut dihancurkan sehingga menjadi debu, ataukah hanya terjadi bencana yang luar biasa? Bumi ini hancur. Bukan cuma hancur, tapi kemudian bumi ini akan diaduk oleh Allah menjadi roti untuk makanan pertama bagi penghuni surga. Ya. Jadi nanti hisab sudah selesai, Anda tinggal masuk surga. Ikutkan? Baik. Hidangan yang pertama apa? Nabi SAW bersabda, Allah meletakkan bumi di atas tangannya. Yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi. Allah membolak-balik bumi di atas tangannya sebagaimana kalian membolak-balik makanan yang dimasak. Sampai kemudian bumi ini menjadi roti. Nuzulan li ahli jannah. Hidangan pertama bagi ahli surga. Jadi dunia ini gak cuma hancur, tetapi Allah akan membolak-baliknya di atas tangannya sampai menjadi roti, kemudian disuguhkan kepada penghuni. Kenapa Allah lakukan itu? Karena Allah ingin memperlihatkan Malik Yaumiddin. Akulah penguasa pada hari kemudian. Kalian sudah sampai kepada Yaumiddin, kalian sudah sampai kepada hari akhirat. Aku ingin memperlihatkan Malik bahwa aku penguasa. Lihat dunia ini, Allah bolak-balik begini. Seperti kalian mengaduk-aduk telur. Ya setelah itu kemudian Allah bagi-bagikan kepada penghuni surga. Kalau yang gak ikut ke surga, gak ikut makan masakan Allah. Allah, masakan dalam tanda kutip ya. Apakah kiamat kubra hanya terjadi di tata surya yang di bumi manusia? Semuanya terjadi. Tata surya itu bahasa kitanya, bahasa Al-Qur'annya bintang. Wa idzan nujum qadar. Semua bintang-bintang akan dihancurkan. Jadi bukan buminya, semuanya akan hancur.
Yang enggak hancur Allah, surga, qalam, arasy. Hanya ini 4 yang enggak hancur. Di kalangan tradisional ada beberapa kiai yang bisa sering berinteraksi dengan jin, di mana sang kiai ikut berdakwah seperti dakwah Rasul kepada bangsa jin. Apakah ini enggak boleh? Udah banyak jin yang jadi kiai, enggak perlu muslim jadi kiai di tengah jin. Ya jin yang jadi kiai banyak enggak? Banyak. Ya sudah, kiai jin ngajar jin. Kalau Anda kiai manusia, ngajar manusia aja. Kenapa? Kita interaksi dengan sesama manusia aja tertipu. Kenapa mau interaksi dengan yang tak nampak? Ya kita pernah ruqyah seseorang gitu kan, jinnya ngaku-ngaku saya ini haji, saya ini haji. Makanya ibu ini yakin betul kalau jin temannya adalah jin muslim. Begitu kita ruqyah, teriak-teriak saya ini Kristen. Kata jinnya begitu. Jadi nggak boleh, apa yang dilakukan tadi salah. Nabi betul nabi, tapi Anda bukan nabi. Abu Bakar nggak pernah dakwah ke tengah jin. Umar nggak pernah dakwah kepada jin. Udah ikut yang biasa aja. Seorang istri yang membantu mencari nafkah suaminya, namun dengan cara yang hukumnya syubhat, sehingga bercampur antara nafkah bulanan yang diberikan suami yang jelas hukumnya halal, apakah suaminya ikut berdosa karenanya? Ya, kalau pekerjaan istri ini syubhat lalu dicampur, syubhat juga lah namanya. Jadi jangan dicampur yang halal dengan yang syubhat. Jika sang suami sudah menasihatkan kepadanya agar dipisah antara harta yang halal dengan yang syubhat, sementara istri tersebut belum bisa meninggalkan bisnis syubhat tersebut, akhirnya tercampur dari 2 jenis harta tersebut, apakah jika harta tersebut dimakan oleh mereka akan terkena? Anda suami, ya kan? Karena Anda suami, Anda pasti bisa menekan, pisahkan. Kalau istri Anda nggak mau pisahkan, Anda yang pisahkan. Tapi kalau kemudian tidak dipisahkan juga, yang ikut makan haram semuanya. Semuanya ikut makan haram karena tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.